Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau, satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah, rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuha bagian tengah, a'la bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah baitan mislahu fil jannah, dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid, jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa, susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, salat qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal, siapa yang meninggalkan mira' jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadhib, siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu, dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu, siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustaz, asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustaz, debat antara benar dan paling benar. Tinggalkan debat. Tapi untuk orang-orang yang sombong, yang angkuh, mesti kita debat. Karena Quran menyuruh debat. Wajadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa hukumnya pendapatan yang dapat dari kerja di tempat yang dibolehkan oleh Islam, tapi tempat tersebut meminjam uang di bank konvensional yang jelas-jelas riba? Apakah termasuk subhat? Karena jika dikatakan rata-rata perusahaan minjam ke bank konvensional, semua modal riba, maka riba. Modal riba, maka hasilnya menjadi riba. Makanya tak boleh menjual anjing. Nah, Rasulullah SAW an-samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, upah prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit dapat dari dukun. Haram, karena perbuatannya haram. Oleh sebab itu selamatkan dari riba. Bagaimana kalau bercampur Pak Ustaz? Idza istama'al halal, kertas terakhir. Idza istama'al halal, kalau bercampur antara yang halal wal haram dengan haram, faghullibal haram, maka dicampurlah maka yang menang itu adalah yang haram.